Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 4 ahli tingkat ke-9 berada dalam formasi tempur saat ini. Mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah membentuk formasi, mereka bahkan berani melawan Iblis Master dan dengan demikian percaya diri menghadapi Sue Ying. Salah satunya, seorang lelaki tua berjubah darah berambut putih, dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Gerakan itu tampak seringan angin bertiup di atas awan, namun itu adalah gerakan membunuh. Lagi pula, tidak semua ahli Primal Chaos menyukai pertarungan jarak dekat. Misalnya, Sue Ying dalam kehidupan sebelumnya jarang terlibat dalam pertempuran jarak dekat setelah memahami Mirage dan alam ilusi. Ekspresi Sue Ying sedikit berubah. Scarlet Cloud Domain yang dia pertahankan sepanjang waktu merasakan fluktuasi yang sangat kecil. Pria tua berjubah darah berambut putih itu hanya mengayunkan lengan bajunya, dan riak itu telah tiba di lokasinya. Bahkan, Scarlet Cloud Domain miliknya tidak memiliki cukup waktu untuk mengalihkan riak itu. Dengan mengandalkan formasi tempur, teknik ini telah dipromosikan ke kekuatan tingkat ke-10, dan itu bukan lagi teknik yang sama seperti sebelumnya. Weng! Riak-riak itu menyerang Sue Ying pada saat berikutnya. 3 tangga pusaran kosong yang mengelilingi Sue Ying telah mengisolasi 70-80% dari kekuatan yang masuk, meninggalkan sisanya yang meledak di tubuh Sue Ying. Itu memaksa tubuhnya kembali bergemuruh. Bahkan pikiran dan jiwanya berdering dari kekuatan. Tingkat ke-8 dari tubuh suci awan selatan masih terlalu lemah dalam pertempuran di tingkat ini. Untungnya, Rana Sue Ying saat ini cukup tinggi. Pemahamannya tentang kekosongan ifikasi mencapai tahap yang mendalam. Sebagian besar pembudidaya garis keturunan terutama mengandalkan seni absolut. Tetapi untuk Sue Ying, dia juga mengembangkan hukum dan sistem misteri yang mendalam. Bahkan jika tubuhnya lemah, dia masih bisa menggunakan teknik mendalam, Voidification. Sue Ying bagaimanapun juga telah dilatih dalam warisan Raja Sembilan Awan dan rahasia tersembunyi pejalan di kehidupan sebelumnya, dan kedua seni itu menekankan pada pembatalan-pembatalan. Sue Ying juga memahami armor skala Jenderal Mogu dan pernah ingin mencapai puncak kehampaan di alam Primal Chaos. Sangat disayangkan bahwa dia telah memasuki pertempuran dengan guru suci tidak lama setelah mendapatkan armor skala, dan dengan demikian dipaksa menjadi reinkarnasi. Namun demikian, dasar Sue Ying dari aspek kekosongan itu kokoh. Dengan mengandalkan hukum dan sistem misteri yang mendalam, dia bisa mengurangi 90% dari kekuatan yang masuk, memungkinkan dia untuk bertahan dari serangan dengan tubuh suci awan selatan miliknya. Tubuhnya seharusnya sedikit lebih lemah, namun dia benar-benar selamat. Pria tua berjubah darah berambut putih yang melepaskan gerakan membunuh menggertakkan giginya setelah melihatnya. Dia mengirim gerakan yang sama sekali lagi. Banyak riak yang sangat kecil ditembakkan. Meskipun Sue Ying merasa tubuhnya bergemuruh karena serangan itu tidak mempengaruhi pertarungannya. The Realm Heart Gridland berbeda dari Primal Chaos Void. Ada banyak lagi teknik bertarung di sini. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, saya harus menutupi semua kelemahan saya. Sue Ying memahami hal ini. Saat ini, kekurangan terbesarnya adalah tubuhnya. Meskipun tingkat ke-8 dari tubuh suci awan selatan hanya berjarak 2 tingkat dari kesempurnaan besar, ada perbedaan kualitatif. Perbedaan 2 level ini akan menghasilkan pembantaian besar-besaran. Pada saat ini, baik Master Iblis Awan Putih dan 4 ahli tingkat 9 yang bekerja bersama dalam formasi tempur telah mencapai kekuatan tempur tingkat 10. Mati. Master Iblis Awan Putih tidak peduli dengan reputasinya saat dia menyelinap menyerang Sue Ying. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan Sue Ying dalam satu gerakan. Sue Ying buru-buru menghindari serangan itu. Dia berteleportasi dengan jarak beberapa ribu kilometer. Pada saat yang sama, dia langsung menebaskan tombaknya, tiba tepat di samping mulut besar White Cloud Devil Master. Honglong, White Cloud Devil Master hancur, namun tubuhnya tetap baik-baik saja meskipun tersentak sesaat, menyebabkan serangannya terpengaruh. Petir api tiba-tiba turun pada saat berikutnya. Kecepatannya cepat, meskipun tidak secepat riak yang datang tanpa jeda waktu, Sue Ying juga tidak memiliki cukup waktu untuk menghindari teknik ini. Petir api itu menghantam tubuhnya, meskipun seolah-olah tubuhnya berada di dunia lain. Oleh karena itu, api guntur meledak ke tanah, menyebabkan jurang maut terbentuk. Menderita dari 2 gerakan berturut-turut, Sue Ying merasa tubuhnya menjadi mati rasa. Master Iblis Awan Putih kemudian datang dengan serangan diam-diam lainnya. Gelombang. Dari 4 ahli tingkat 9,
Chen Niu akhirnya membimbing seluruh formasi untuk melepaskan gerakan. Karena kekuatan dari formasi tempur harus dikumpulkan menjadi satu orang sebelum bisa melepaskan teknik kekuatan tingkat ke-10, keempat ahli hanya bisa melepaskan gerakan secara berurutan. Jika tidak, jika mereka melepaskannya secara bersamaan, kekuatan tekniknya akan berkurang secara signifikan. Sebuah kapak besar muncul di tangan Chen Niu, dan kapak itu dikirim ke arah Sui Ying. Dia adalah seseorang yang lebih suka pertempuran jarak dekat. Untungnya, dua lainnya lebih lambat dalam menyerang. Sui Ying menghela nafas lega. Dia memahami teknik-teknik khusus iblis tingkat 9 itu sejak lama. Beberapa teknik tidak bisa dihindari. Misalnya, teknik rana ilusi dan teknik bunga penghancur di kehidupan sebelumnya langsung turun dan tidak bisa dihindari. Musuh harus menderita dari beban gerakan. Kali ini, dari 4 iblis tingkat 9, satu yang berspesialisasi dalam teknik penghancuran riak yang akan mencapainya dalam sekejap itu tidak bisa dihindari. Guntur api itu mungkin bisa dihindari meskipun terlalu cepat dan tubuh Sui Ying ini masih terlalu lemah. Karenanya, dia tidak punya cukup waktu untuk menghindarinya. Tapi dua gerakan berikut lebih mudah. Hong, Hong, Hong. Chen Niu memimpin formasi tempur dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat bersama dengan Master Iblis Awan Putih. Biasanya, dalam pertempuran jarak dekat, teknik memiliki banyak gaya dan perubahan yang berbeda. Setelah dua ahli pertempuran jarak dekat bekerja sama dengan baik, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Namun demikian, sosok Sui Ying tetap seperti penampakan. Lebih jauh lagi, ketika tombaknya mulai bergerak, tombak itu bergerak dengan cara yang aneh yang menarik aliran-aliran kosong. Tombak itu mengalir dengan lancar seperti aliran sungai. Itu akan bergantung pada kekuatan yang masuk untuk rebound dengan kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun itu adalah pertempuran 1 lawan 2, itu berlangsung dengan sangat mulus. Membatasi. Chen Niu mundur, beralih ke pemuda dingin lainnya yang memimpin formasi kali ini. Hong. Pada saat itu, seekor ular hijau tua mengembun dari ketiadaan. Itu berusaha untuk membatasi Sui Ying. Aku tidak boleh tertangkap. Sui Ying memahami hal ini. Saat dia diikat oleh ular, Master Iblis Awan Putih akan dapat menelannya dengan tegukan, dan hal-hal akan merepotkan setelah itu. 4 ahli dalam formasi tempur memiliki gerakan membunuh mereka sendiri. Pada saat ini, mereka mengirim langkah demi langkah di puncak kekuatan tingkat ke-10. Mereka bekerja sama dengan Master Iblis Awan Putih untuk bersama-sama menyerang Sui Ying. Dan di ibu kota Awan Selatan, di dalam kediaman klan penggemar. Kekuatan ini tidak diragukan lagi di tingkat ke-10. Fan Tianchong memuji di dalam hatinya saat dia melihat cermin pengamatan surga. Untuk memahami teknik pada tingkat kekuatan ke-10 setelah berkultivasi selama 1,5 miliar tahun. Meskipun ada banyak ahli dan teknik yang hebat di dalam Realm Heart Gridland, yang memungkinkan murid untuk diasuh dengan mudah, Sui Ying sudah dianggap cukup menantang surga. Di negara kuno angin musim panas dan negara kuno Myriad Realm, ada beberapa talenta transenden era seperti itu. Namun demikian, Sui Ying adalah yang paling menantang surga dalam sejarah negara Awan Selatan. Dia memang menggunakan kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari. Tapi saya bertanya-tanya sampai sejauh mana dia memahaminya, Fan Tianchong berpikir. Lagi pula, dia bukan dari garis keturunan kosong, dan hampir tidak bisa membuat kesimpulan melalui cermin pengamatan surga. Dia saat ini menyampaikan informasi dengan departemen internal klannya. Segera, klan memiliki seperangkat instruksi. Menurut pengurangan dari tombak yang dimiliki Ying San Sui Ying, itu pasti tombak sihir awan Scarlet yang dimiliki oleh Master Paragon Awan Scarlet. Dia seharusnya memahami tombak sihir awan merah dan menyimpulkan teknik pembunuhan ini. Saat ini, dia bisa melepaskan 4 jurus pembunuhan hebat dari kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari. Hanya dengan memahami keempat jurus ini, dengan kemampuan pemahamannya, sepertinya dia seharusnya sudah memahami jurus pembunuhan kelima, teknik gabungan. Dibandingkan dengan kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari yang lengkap, dia hanya kekurangan tubuh sihir Scarlet Cloud. The Scarlet Cloud Magic Body dikenal karena kehebatannya yang tidak bisa dihancurkan. Tapi dia seharusnya menyimpulkan teknik domain hingga batasnya, mencapai kekuatan tingkat ke-9. Dengan mengandalkan Scarlet Cloud Magic Spear, dia bisa mengeluarkan kekuatan di level ke-10. Adapun 3 gerakan pembunuhan hebat lainnya, dia seharusnya hanya bisa mencapai puncak level ke-9 dengan mengandalkan Scarlet Cloud Magic Spear. Dengan kemampuan pemahamannya, jika waktu yang cukup diberikan,
dia pasti akan memahami semua 5 gerakan pembunuhan hebat di alam Primal Chaos dari kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari. Tombak sihir awan Scarlet itu sedikit terlalu boros di tangannya. Tian Chong, kamu harus mencoba dan melihat apakah mungkin untuk membeli Scarlet Cloud Magic Spear dari Yingsan Sueying. Fan Tian Chong saat ini sedang memikirkan pesan yang dikirimkan dari klan. Klan tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena masih Dewa Kosmos yang menentukan kekuatan sebuah organisasi di tanah besar hati alam. Oleh karena itu, bagian paling berharga dari kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari adalah bagian Dewa Kosmosnya. Banyak Dewa Kosmos tidak memiliki seni absolut yang tangguh, mereka hanya bisa mencapai kekuatan tingkat ke-10, dan sebanding dengan Master Iblis Awan Putih dan Sueying. Ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mendapatkan seni absolut yang kuat di tingkat Dewa Kosmos. Terlalu sulit untuk mencoba mempelajarinya. Sebagian besar Dewa Kosmos dipaksa untuk bergabung dengan beberapa organisasi kuat seperti 6 negara besar kuno. Dan sejak saat itu, mereka harus berjuang untuk 6 negara besar kuno. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh bagian mendalam dari seni absolut. Seperti kitab suci awan dari kurang dari 10 kitab suci lebih besar dari. Itu bisa diberikan kepada orang luar, tetapi hanya akan mencapai tingkat ke-10 paling banyak. Ingin mempelajari teknik yang lebih mendalam, kultivator harus bergabung dengan Myriad Realm Ancient Nation, dan berjuang untuk itu. Itu setara dengan menjual tubuhnya. Setelah pembudidaya memutuskan untuk bergabung dengan negara, dia akan dibatasi oleh banyak teknik rahasia, dan tidak bisa lagi mengkhianati negara mulai sekarang. Memang sedikit sia-sia untuk tombak sihir awan merah untuk diberikan kepada Yingsan Sueying ini. Fan Tian Chong berpikir, harta karun rahasia yang begitu kuat dapat dengan mudah diberikan kepada Dewa Kosmos yang mengolah kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari untuk digunakan. Di dalam bangsa kuno angin musim panas, ada beberapa Dewa Kosmos yang mengolah kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari. Secara alami, hanya ada satu yang mencapai kesempurnaan besar dan tidak lebih lemah dari Scarlet Cloud Paragon Master, Paragon suci dari salah satu dari 3 klan besar di bangsa kuno angin musim panas, klan Chang. Sebenarnya, Holy Paragon ini sedikit lebih lemah dari Scarlet Cloud Paragon Master di masa lalu. Lagi pula, dia telah mengalami 2 perang bangsa kuno, dan ada banyak teknik rahasia seni mutlak yang tersedia saat ini dengan lebih banyak teknik bertahan hidup. Paragon suci itu tidak perlu memiliki tombak sihir awan merah ini karena dia telah menyempurnakan harta rahasia yang kuat yang cocok untuknya. Tetapi Dewa Kosmos lainnya masih membutuhkan tombak di dalam negara kuno. Aku harus mendapatkannya. Tapi aku tidak boleh merebutnya di siang bolong. Fan Tian Chong berpikir, bagaimanapun, dia telah mencapai kekuatan tingkat ke-10, dan Raja Awan Selatan pasti akan melindunginya. Di dalam negara Awan Selatan, ada 3 raja dan 5 raja yang diberikan tingkat ke-10. Ini adalah dukungan paling kritis yang dimiliki Raja Awan Selatan, dan dia tidak akan mengindahkan harga untuk melindungi mereka. Tidak mungkin bagi klan penggemar untuk merebut orang-orang ini. Jika Sueying adalah markis yang diberikan kecil yang lemah, adalah mungkin bagi klan penggemar untuk merebutnya tanpa suara. Aku harus memikirkan cara, Fan Tian Chong berpikir. Di dalam rumah bambu dikelilingi oleh air yang mengalir. Gadis berjubah ungu Qian Yi Xiao, yang sebelumnya dengan tenang menyulam, saat ini berdiri di sana dengan linglung. Jarum bordir di tangannya telah jatuh ke tanah. Apa? Qian Yi Xiao tidak berani mempercayainya. Kekuatan tingkat ke-10, Qian Yi Xiao terkejut. Klan Qian Yi-nya tidak memiliki seseorang dengan kekuatan tingkat ke-10 di negara Awan Selatan. Selama momen-momen penting, mereka harus mengirim seorang ahli dari dalam Moonflower Ancient Nation. Kekuatan tingkat ke-10. Itu dianggap di puncak bahkan di dalam 4 negara setan hitam dan danau besar setan hitam. Selama konflik antara Ibu Tua Yingsan dan klan Qian Yi mereka, tidak ada cara bagi para ahli Primal Chaos biasa untuk menerobos masuk. Yingsan Sueying itu, telah menjadi begitu kuat. Qian Yi Xiao sedikit mengernyit. Klan Yingsan saat ini memiliki 2 ahli tingkat ke-10, dan sudah waktunya bagi mereka untuk mengubah rencana mereka memperlakukan klan Yingsan. Saat Sueying bertarung dengan Master Iblis Awan Putih dan 4 ahli tingkat 9, berbagai negara adidaya juga memperhatikan pertempuran ini. Mereka sangat menentukan kekuatan yang dimiliki Sueying. Tidak peduli apa, negara-negara di sekitarnya mengerti bahwa seorang ahli absolut baru di kekuatan tingkat ke-10 telah muncul. Saat sisi dari Black Devil Great Lake menyerang Sueying, meskipun kelihatannya mereka unggul, mereka merasa pahit di hati mereka. Tuan Iblis, dia selalu memperhatikan seranganku.
Teknik tombak itu terlalu aneh. Saya sudah menderita lebih dari 50% kerusakan. Remaja yang dingin itu menular dengan cemas. Hah! Tombak di tangan Sue Ying itu berputar. Itu seperti naga banjir yang mendistorsi kekosongan di sekitarnya. Pada saat yang sama, tombak ini juga seperti naga dewa yang tidak bisa melihat ekornya. Saat berikutnya tombak ini muncul, itu akan tepat di depan iblis primal chaos. Tombak itu kemudian akan menembus ke depan. Meskipun para iblis dilindungi oleh formasi tempur, remaja dingin itu masih menderita akibat konvergensi kekuatan yang aneh dari tangga pusaran kekosongan. Putaran Void Maelstrom ini sebenarnya adalah revolusi dari kepingan-kepingan kosong yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke dalam dada remaja yang dingin itu. Itu juga dengan panik memotong tubuhnya. Bahkan jika tubuhnya secara alami pulih dari kerusakan, dia telah menderita dari konsumsi kekuatan hidup. Sungguh teknik tombak yang aneh. Master Iblis Awan Putih mulai merasa frustrasi juga. Sebelumnya, formasi tempur yang dibentuk oleh Sue Fu dan yang lainnya telah dihancurkan oleh teknik tombak yang aneh ini. Itu dengan mudah menembus dan memusnahkan 3 ahli primal chaos yang lebih lemah. Siapa yang mengira bahwa setelah 4 ahli tingkat ke-9 bekerja bersama, meningkatkan kekuatan formasi tempur, teknik tombak ini masih bisa menembus targetnya dengan paksa, bahkan melukai Yin Fu. Petik 2. Pergi. Sosok Sue Ying tidak dapat diprediksi. Tombaknya terus berputar saat dia menyerang dari waktu ke waktu. Dengan teknik distorsi kekosongannya, mudah bagi Sue Ying untuk meninggalkan tempat itu. Mengapa perlu mempertaruhkan nyawanya melawan serangan bersama dan terus membalas? Itu dilakukan untuk memaksa iblis-iblis ini untuk melawannya. Kalau tidak, iblis-iblis itu hanya akan membantai seluruh kota dengan mengorbankan semua warga sipil. Iblis tua Yin Fu adalah yang memiliki tubuh terlemah di antara 4 ahli tingkat 9. Menurut jurus yang kupahami dari tombak Dewa Awan Merah, Piercing Void, meskipun ada formasi tempur yang menghalangi gerakanku, itu hanya mengurangi 30% kekuatannya. 70% sisanya cukup untuk menyebabkan cedera pada Old Devil Yin Fu. Sue Ying berpikir, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sayang sekali. Sue Ying baru saja mencapai puncak tingkat ke-9 dalam 5 gerakan yang dia pahami menggunakan tombak Dewa Awan Merah selain domain Awan Merah yang telah mencapai tingkat ke-10. Jika teknik Piercing Void ini telah mencapai kekuatan tingkat ke-10, Sue Ying akan mampu melukai iblis Yin Fu tua dengan 1 serangan. 3 serangan dan pihak lain akan mati. Iblis tua ini pasti akan kabur setelah itu. Meskipun Sue Ying tidak keberatan terlibat dengan musuh, dia saat ini mengandalkan kesempatan langka ini untuk memperbaiki dirinya sendiri karena situasi hidup mati seperti itu sulit ditemukan. Hanya ketika dia bertarung dalam kondisi seperti itu, Sue Ying dapat memahami dan memahami lebih banyak misteri mendalam dari teknik tombaknya. Saya telah menderita lebih dari 70% cedera. Iblis tua Yin Fu dengan cemas ditransmisikan. Kita tidak bisa membunuhnya. Domainnya terlalu sulit untuk ditaklukkan. Teknik tombaknya juga terlalu tangguh. Iblis tua lainnya mulai cemas. Mereka mencoba semua metode dengan Master Iblis Awan Putih. Mereka ingin melenyapkan Sue Ying ini sebelum iblis tua Yin Fu tidak bisa lagi bertahan. Aduh, apakah kita akan gagal? White Cloud Devil Master memandang pemuda berjubah putih yang sosoknya terus bergerak. Dia samar-samar mengerti bahwa mereka tidak bisa menang bahkan dengan bantuan formasi tempur, apalagi ketika dia bertarung sendiri. Sebenarnya, sebagian besar ahli di tingkat ke-10 tidak akan mampu menangani pihak lain. Pada saat ini, yang mereka lawan adalah teknik seni mutlak mereka. Yang sangat tangguh akan memiliki teknik yang lebih menakjubkan. Awalnya, saya pikir kita masih bisa menggertak Ying San Sue Ying ini karena dia telah berkultivasi hanya dalam waktu singkat. Siapa sangka kita gagal, Master Iblis Awan Putih menghela nafas dalam hati. Teknik tingkat ke-10 tunggal, Scarlet Cloud Domain, memungkinkan Sue Ying untuk tetap tak terkalahkan. Scarlet Cloud Paragon Master dikenal karena tidak takut dalam pertempuran kelompok dan domain kekosongannya. Secara alami, pasti ada alasan untuk ini. Secara alami, ada cara untuk memecahkan domain awan merah, meskipun Master Iblis Awan Putih tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Aku tidak akan terus bertarung lagi, iblis tua Yin Fu berteriak dengan cemas. Baiklah. 3 iblis lainnya tidak melawannya. Master Iblis Awan Putih bahkan telah naik untuk melambaikan tangannya. Teknik awan besar menyelimuti mereka berempat. Keempatnya tidak melawan dan langsung dibawa ke Eden Treasure-nya. Guru agama, apa yang harus kita lakukan?
Master Iblis Awan Putih langsung menghubungi peringkat ketiga di Danau Besar Iblis Hitam, Guru Agama Iblis Darah. 3 guru agama yang memimpin 3 sekte besar di dalam Black Devil Great Lake semuanya terkenal di seluruh Realm Heart Great Land. 6 negara besar kuno mengalami kesulitan berurusan dengan mereka bertiga. Master Iblis Awan Putih secara alami milik sekte di bawah Guru Agama Iblis Darah. Ying San Sueying ini sangat luar biasa dalam mengendalikan kekosongan. Dia benar-benar bisa bertarung dengan tubuhku yang sebenarnya. Saya bisa saja mengirim inkarnasi saya ke tempat lain untuk pembantaian. Tapi dia juga bisa menyelamatkan warga sipil itu setelah mengirim inkarnasinya ke tempat lain juga. Lebih jauh lagi, Marquis Ardenfire itu pasti akan dilepaskan untuk menyelamatkan banyak warga sipil juga. Lebih jauh lagi, kemungkinan lebih dari setengah tim ahli alam persatuan yang saya bawa akan terbunuh. Petik 2. Jika kita mundur, Ying San Sueying itu harus tahu bagaimana melepaskan kita. Guru Iblis Awan Putih bertanya kepada guru agama. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan botol ajaib pengorbanan darah. Bahkan jika dia membunuh, itu hanya demi melepaskan frustrasinya. Tetapi justru karena kendali Sueying atas kehampaan lebih hebat, dia hanya akan mampu membunuh kurang dari setengah warga sipil di kota ini. Menarik, guru agama Iblis Darah memberikan jawabannya. Ya, Master Iblis Awan Putih segera mengakui perintah itu. Menarik. Dengan perintah, dia mengirimkannya ke bawahannya. Ya. Semua iblis alam persatuan yang terletak di seberang kota api Arden mulai berteleportasi. Iblis alam persatuan ini hanya bisa berteleportasi jarak pendek dan lebih lambat dalam penarikan. Master Iblis Awan Putih berhenti. Sueying juga berhenti. Dia memegang tombaknya sambil berdiri di tengah-tengah reruntuhan. Ying San Sueying, aku tidak akan pernah menyangka bahwa pengorbanan darah yang kuadakan ini akan jatuh ke tanganmu. Master Iblis Awan Putih terkekeh. Bukanlah ketidakadilan jika pengorbanan darah gagal dengan campur tangan ahli di tingkat ke-10. Dalam sejarah, Danau Besar Setan Hitam sering mengirim kota-kota ke pengorbanan darah. Akan ada masalah sesekali yang muncul setelah hitungan pengorbanan darah berkembang. Misalnya, seorang ahli tingkat ke-10 mungkin secara kebetulan tinggal di dalam kota, atau Dewa Kosmos dari 6 negara kuno besar mungkin secara kebetulan melewati lokasi. Demi reputasinya sendiri dan untuk tujuan tidak menundukkan kepalanya, Dewa Kosmos ini secara alami bertindak. Oleh karena itu, akan ada kegagalan sesekali juga. Kamu berasal dari 4 negara iblis hitam, dan aku dari Danau Besar Iblis Hitam. Di masa depan, kami akan bertarung lagi. Master Iblis Awan Putih terkekeh. Hua. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, banyak awan mulai mengembun di dinding jauh dari Arden Fire City. Itu mengembun kembali menjadi Master Iblis Awan Putih. Banyak iblis alam persatuan lainnya juga bergegas ke sana pada saat ini. Sueying memperhatikan dari jauh. Aula istana paling penting dari apa yang tersisa dari Istana Suci Awan Selatan asli juga mulai dibuka. Chun Yuwei dan yang lainnya mulai berjalan keluar. Mereka menatap ke kejauhan dengan sedikit ketakutan. Untungnya, dia tidak menjadi gila, pikir Sueying. Jika yang lain menjadi gila dan melanjutkan melampiaskan amarahnya dengan membantai, kota api Arden kemungkinan akan kehilangan setengah warga sipilnya. Meskipun Sueying akan membunuh setengah dari iblis alam persatuan lawan, Sueying tetap tidak menyukai hasil ini. Danau Besar Setan Hitam, di dalam aula istana yang megah. Ketiga pemuka agama itu duduk tinggi di atas. Haha, kakak ketiga, sepertinya pengorbanan darah yang menjadi tanggung jawabmu ini telah gagal. Pria parubaya berjubah hitam itu tertawa kecil. Dengan identitasnya, dia tidak peduli dengan beberapa kegagalan kecil. Lagi pula, itu bukan kehilangan reputasi karena ahli tingkat ke-10 telah campur tangan. Kakak ketiga, sepertinya emosimu cukup baik. Anda sebenarnya tidak membiarkan bawahan Anda melakukan pembantaian? Pria tua ceria di sebelah kiri juga tertawa. Kakak kedua. Laki-laki berjubah hijau yang tampak sakit-sakitan dengan acuh tak acuh tersenyum. Karena kita gagal, tidak perlu melakukan pembantaian. Kakak ketiga baik hati, kata pria parubaya berjubah hitam. Dia memahami kebajikan yang dimiliki saudara ketiganya. Itu tidak dilakukan demi para pembudidaya itu. Sebaliknya, itu dilakukan untuk kumpulan tim iblis alam persatuan. Ketiga pemuka agama itu cukup protektif terhadap pengikutnya. Hanya dengan begitu mereka akan bersedia mengikuti mereka. Tetapi ada perbedaan dalam tingkat overprotectiveness mereka. Guru agama Iblis Darah adalah orang yang paling protektif dari ketiganya. Sepertinya Ying San Sueying ini memiliki teknik domain yang tangguh.
Teknik tombaknya juga tangguh, sehingga bisa menghancurkan formasi tempur. Di dalam aula istana ini, Dewa Kosmos dan Master Iblis lainnya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Di dalam istana kerajaan di Southern Cloud Nation, Southern Cloud King menyaksikan pertempuran berlanjut. Melihat bagaimana Guru Iblis Awan Putih membawa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.